Shalom. Kembali lagi bersama saya Pastor Samuel Asaria Rapa dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Dan hari ini pembacaan kita di dalam Mazmur pasal yang ke-52. Hukuman terhadap orang fasik. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud. Ketika Doeg orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari? Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantun engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan menertawakannya. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaan yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Sahabat-sahabat Yesus, keluarga besar Rema yang saya kasihi. Mazmur ini adalah Mazmur Daud. Ketika Daud menyampaikan doa Mazmur ini, saudara-saudara, supaya mengajak Doeg, yaitu seorang pelayan daripada Saul, yang ditempatkan oleh Saul di rumah Tuhan untuk melayani bersama dengan Abimelek, seorang daripada hamba Allah di bait Allah, untuk membantu di sana melayani. Dan ketika Daud sampai di sana dalam pengejaran, ketika Daud dikejar oleh Saul dan dia lari, dia sampai di tempat itu dan meminta roti serta pedang atau senjata yang ada di sana. Abimelek yang tidak tahu apa-apa tentang peristiwa Saul dan Daud ini, saudara-saudara, memberikan. Dia berpikir bahwa dia menolong orang yang adalah orang kepercayaan raja pada waktu itu, yang selalu dipakai oleh raja dalam peperangan-peperangan dan memenangkan banyak peperangan. Dia tidak tahu bahwa Daud sedang berada di dalam pengejaran Saul dan hendak membunuh Daud. Nah, pada waktu dia memberikan itu semua, saudara-saudara, ada seorang pelayan di sana bernama Doeg melihat hal itu dan melaporkan hal ini kepada Raja Saul. Nah, untuk maksud apa dia melaporkan semua ini? Ternyata kalau kita membaca dalam firman Tuhan ini, di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-7, 9, saudara-saudara, 8 dan ayat yang ke-9, rupanya dia mencari muka. Dia ingin mendapatkan penghasilan daripada dia melalui peristiwa itu. Dia melihat bahwa dengan cara itu Saul akan semakin mempercayai dia, Saul akan membalas kebaikan dia, Saul akan memberikan harta kekayaan kepada dia, karena dia melaporkan akan Daud kepada Saul yang pada waktu itu dimusuhi oleh Saul. Dan itulah motivasi di balik itu, saudara-saudara. Jadi mencari muka saudara adalah motivasi di balik daripada apa yang dilakukan oleh Doeg ini, dan adalah untuk mendapatkan jabatan, mendapatkan kedudukan, mendapatkan juga harta kekayaan, saudara. Nah, tetapi dalam bagian firman Tuhan kita membaca bahwa firman Tuhan menyebutkan bahwa orang yang melakukan seperti ini, saudara-saudara, di hadapan Tuhan adalah fasik. Jadi ini adalah perbuatan fasik.
Mencari muka adalah perbuatan fasik, saudara-saudara. Demi untuk mendapatkan jabatan, demi untuk disenangi pimpinan, demi supaya mendapatkan penghasilan lebih, kekayaan, demi supaya untuk senantiasa mendapat kedudukan yang terhormat, maka dia melakukan itu. Dan dikatakan orang yang mencari muka, itu saudara-saudara, dia akan melakukan berbagai cara penipuan melalui lidah bibirnya. Tidak bisa dipercaya kata-katanya. Dia memutarbalikkan fakta, saudara-saudara. Nah, itulah orang yang mencari muka. Dia memutarbalikkan fakta. Namun, saudara, firman Tuhan berkata bahwa ini adalah tindakan yang fasik. Dan Daud berkata di dalam ayat yang ke-7, akibat daripada tindakan orang fasik, saudara, dikatakan Allah akan merobohkan dia untuk seterusnya. Dan ia akan mencabut engkau dari dalam kemah. Jadi tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah, tidak mendapat bagian dalam surga, saudara. Dan dikatakan di sana mencabut engkau dari dalam kemah, membantu engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Jadi tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah di bumi ini, saudara. Dan juga tidak mendapat bagian, saudara-saudara, dalam negeri orang-orang hidup, itu di surga kelak. Jadi saudara, mencari muka adalah perbuatan fasik. Dan Daud di sini menyampaikan ini, saudara, sebagai sebuah pengajaran di dalam rumah Tuhan supaya doeh bertobat, supaya orang-orang yang suka mencari muka bertobat, karena mereka tidak akan mendapatkan tempat yang layak di dalam kerajaan Allah dan terlebih kelak di dalam surganya Tuhan. Perbuatan-perbuatan daging ternyata, saudara, tidak akan mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. Tetapi ada kontras terjadi bagi orang-orang yang senantiasa hidup dalam kasih setia Tuhan. Ayat 10 dikatakan, aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percayakan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu yang baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Allah selalu adil, saudara-saudara. Bagi orang-orang yang diperlakukan seperti Daud, Tuhan selalu memberi keadilan di jalan Daud. Dia tidak berbuat yang salah, dia tidak berbuat yang tidak benar, saudara. Tetapi seringkali dia dikhianati. Seringkali, saudara, dia dicerita tentang hal yang buruk kepada Saul, kepada rakyat, saudara-saudara, untuk menjatuhkan Daud. Tetapi Daud tidak pernah membalas. Daud bahkan ketika dikejar Saul, 2 kali dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi dia tidak mau menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang akan menjadi pembela atas hidup Daud. Dan kita tahu akhir hidup Saul dan seluruh keluarganya binasa. Tetapi saudara, Daud menjadi tegak kerajaannya. Jadi tidak perlu, saudara, kita mencari muka untuk sebuah jabatan, untuk sebuah kedudukan, untuk mendapatkan harta kekayaan. Karena dari Tuhanlah sumber semua itu. Yang perlu dilakukan orang adalah bertobat dalam kehidupan ini, hidup benar di hadapan Allah, menanamkan diri di dalam kebenaran-kebenaran Allah. Maka hidupnya akan seperti pohon zaitun yang selalu berbuah dan hijau daunnya, saudara-saudara. Selalu penuh dengan syukur menikmati hidupnya dan melihat tindakan-tindakan Allah yang membela, melindungi, menjagai dia, saudara, dan memberkati seluruh perjalanan hidupnya. Memang sebuah proses, kadangkala sepertinya lama, saudara-saudara, tetapi selalu janji Allah ya dan amin di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah menyediakan semua buat kita. Karena itu, saudara yang saya kasihi, saya sampaikan sekali lagi, jangan suka mencari muka, tetapi carilah wajah Tuhan, senantiasa bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Datang di dalam takhta kasih karunia itu, memandang wajahnya, dan untuk senantiasa melihat bahwa segala berkat itu sudah disediakan Tuhan bagi saudara dan saya. Terpujilah dia, Allah yang kekal, yang selalu menyertai dan memberkati kehidupan kita. Dan mari kita, saudara-saudara, hidup senantiasa sebagai orang-orang yang setia di dalam kasih setia Tuhan, tidak mencari muka. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa supaya umat-Mu setia di dalam kebenaran, tidak mencari muka hanya untuk mendapat kedudukan,
harta, jabatan Tuhan, dihormati orang, tetapi kehilangan nyawanya untuk selama-lamanya. Jadi kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan kami tetap hidup sebagai orang benar, orang kudus, karena ada bagian yang telah ditetapkan oleh Allah. Berkat-berkat Allah, kehidupannya selalu segar, hijau, berbuah dalam kehidupan ini, dan senantiasa penuh dengan syukur menikmati segala berkat Tuhan, memasyurkan dan memuliakan Tuhan. Bahwa kami orang-orang yang dikasihinya tidak mungkin dibiarkannya, tetapi senantiasa dipelihara, disertai, dan diberkati di sepanjang perjalanan hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, jangan mencari muka. Dan saya, Pastor Samuel, mengucapkan salam restorasi.